Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Masih dalam konteks Hijriyah. Hijriyah berasal dari kata hijrah. Hijrah secara harfiah artinya pindah. Semakna dengan pindah itu adalah bergerak. Tidak bisa orang melakukan pekerjaan, perbuatan, aktivitas pindah kalau tidak bergerak. Minimal ada 3 dimensi dalam amalan hijrah itu. Yang pertama, dimensi tempat. Kalau kita kembali kepada historis hijrah yang dilakukan Nabi, pindah Nabi itu dari Makkah ke Madinah. Tempat di Makkah yang tidak kondusif, beliau memilih pindah ke Madinah yang lebih kondusif. Yang kedua, dimensi waktu, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Nabi berada di Makkah dalam waktu yang relatif lama, tetapi dakwah dan ajakan beliau kepada yang benar tidak mendapat respon yang positif dari masyarakat. Lalu beliau pindah ke Madinah, disebut selama di Madinah periode Madinah. Dalam waktu yang relatif lebih lama dari waktu di Makkah, alhamdulillah dakwah dan ajakan beliau ke ajaran tauhid, meninggalkan tradisi-tradisi lama yang tidak baik, mendapat respon positif dari masyarakat, sehingga terbentuklah masyarakat Muslim Madinah yang bermuara dan pada akhirnya terbentuk suatu negara yang disebut dengan negara Madinah. Yang ketiga adalah dimensi konteks, dimensi keadaan. Pindah dari keadaan yang memang lingkungan masyarakatnya sangat berat, meninggalkan tradisi-tradisi lama jahiliyah, keyakinan-keyakinan lama. Mereka sangat berat dan tidak mau menerima keyakinan-keyakinan yang dibawa oleh Nabi SAW dengan ajaran ketuhanan, ajaran tauhid, dengan himbauan ajakan kepada kebenaran, bermasyarakat, bersatu dan lain sebagainya. Keadaan-keadaan yang seperti ini ditinggalkan oleh Rasulullah, pindah mencari suatu keadaan baru. Sehingga orang Arab mengatakan, safir tajid iwadan amman tufa riquhu. Kalau suatu keadaan tidak baik, akan lebih baik kalau kamu tinggalkan tempat dan keadaan itu, pindah kepada suatu keadaan dan tempat yang kamu akan temukan penggantinya lebih baik dari yang ditinggalkan. Judul kultum kita hari ini ialah terkait dengan konteks hijriyah,
waktu kita hanya 1 detik. Mungkin judul ini sangat sederhana, tetapi mungkin agak nyentrik dan mungkin agak ekstrim. Jangan dipahami dalam pengertian waktu kita hanya 1 detik, bukan berarti kita tidak bisa berbuat sama sekali. Justru judul ini akan memicu, mendorong dan memotivasi kita untuk bisa berbuat, untuk bisa beraktivitas, untuk bisa beroptimisme, untuk bisa punya harapan dan lain-lain sebagainya. Dari mana judul ini bisa kita tarik? Bicara tentang waktu, karena detik adalah 1/60 dari menit, menit 1/60 dari jam, dan seterusnya. Waktu yang paling kecil itu adalah 1 detik. Kita berada pada waktu 1 detik. Allah bersumpah dengan bermacam-macam waktu. Demi malam, demi waktu duha, demi malam apabila ia menyelimuti siang, demi siang apabila ia mengakhiri malam, demi waktu duha, demi matahari dengan waktu duhanya, wal qamari idza talaha, dan bulan yang mengiringinya. Itu semuanya digunakan oleh Allah dalam rangka bersumpah menggunakan kata-kata waktu, menunjukkan bahwa apa yang ingin disampaikan pada sambungan lanjutan ayat-ayat itu adalah hal-hal yang sangat urgen, yang sangat penting dan maha penting. Ayat yang kita bacakan di awal tadi juga, wal asr, demi masa. Itu menunjukkan bahwa sesudah Allah bersumpah dengan masa, ada suatu hal yang sangat penting ingin disampaikan. Apa itu? Innal insana lafi khusr, sampai akhir ayat. Lalu bagaimana kita memahami dan mendudukkan pengertian waktu kita hanya 1 detik? Terinspirasi dari sebuah khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh ahli hadis dikatakan dinukil khutbah itu dalam sebuah hadis yang tidak sampai ke derajat sahih, akan tetapi isi dan substansi dari khutbah itu luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innalakum ayyuhan nas, wahai manusia, innalakum ma'alim, masing-masing kamu punya tahapan-tahapan, punya halte-halte, punya tempat-tempat berhenti. Bisa dari segi umur dilihat, ada kanak-kanak, remaja, dewasa, dan orang tua. Bisa dari urutan pendidikan, ada TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S2, S3, dan seterusnya. Itu adalah ma'alim. Bisa jadi aspek lain, orang berada dari suatu tempat ke tempat yang lain, ke tempat yang lain, berpindah-pindah dari tahun ke tahun, waktu ke waktu. Itu adalah dimensi yang disebut dengan ma'alim. Apa peringatan Rasulullah? Fantahu ila ma'alimikum. Cobalah sejenak kamu berhenti ya di tempat-tempat halte-halte tadi. Lalu apa yang dilakukan? Melihat ke belakang. Kita kutip surat Al-Hasyr ayat 18. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Berhenti sejenak di halte itu, Anda lihat ke belakang, evaluasi masa lalu. Apa saja yang sudah pernah dilakukan, seberapa banyak yang sudah dipersiapkan untuk bekal masa yang akan datang. Perjalanan panjang di depan menunggu. Masa yang kita lalui sangat singkat. Hitunglah persiapan kita untuk sebuah perjalanan yang luar biasa, lama dan panjang masanya. Innalakum nihaya. Sadari bahwa setelah berjalan di halte-halte perhentian, akhirnya ada terminal. Tidak selalu tempat perhentian sementara, tapi ada perhentian akhir. Itu harus direnungkan. Fantahu ila nihayatikum. Coba kamu renungkan tempat perhentianmu terakhir itu.
yang disebut dengan kematian, akhir dari kehidupan dunia, tapi akan berlanjut dengan perjalanan panjang berikutnya sesuai dengan keyakinan kita, wabil akhirati hum yuqinun. Di ujungnya mari kita pahami mengapa kita memahami waktu kita 1 detik. Khutbah Rasulullah itu berlanjut, innal abdal mu'min baina makhafatain. Seorang hamba yang mukmin itu mestinya, idealnya, dia merasa berada dirinya sekarang ini berada dalam antara 2 suasana, 2 kekhawatiran, berada di antara 2 kecemasan, berada di antara 2 ketakutan. Pertanyaannya, mana yang 2 yang dicemaskan? Mana 2 hal yang dikhawatirkan? 1, kata Rasulullah, min ajalin qad madha, yaitu waktu yang berlalu. Min ajalin qad madha, waktu yang lewat, walaupun hanya 1 detik. Kenapa dicemaskan? Kenapa dikhawatirkan? La yadri mallahu sani'un fih. Kita tidak tahu bagaimana sikap dan perlakuan Allah terhadap perbuatan, aktivitas, amal-amal yang kita lakukan. Itu persoalan pertama. 1 detik berlalu, apa yang sudah kita lakukan, kita tidak tahu apakah Allah menerima amal-amal yang kita lakukan, apakah malaikat mencatat dengan utuh setiap perbuatan baik yang kita lakukan, apakah istighfar yang kita tuangkan, yang kita senandungkan, taubat yang kita lakukan, pengampunan yang kita mohonkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan besar di hadapan kita. Di mana kita tahu? Kita tidak punya transaksi dengan para malaikat. Tidak ada checklist, tidak ada konten, tidak ada nilai, kita tidak tahu. Gelap bagi kita. Syukur-syukur kalau apa yang sudah kita lakukan baik, tidak kita ralat, tidak kita tip-ek. Contoh, sedekah yang sudah kita lakukan bisa pupus dari pahala walaupun sudah tercatat apabila kita sendiri yang menghapusnya. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Coba kalau kamu bersedekah, kamu sebut-sebut kemana-mana, kamu sakiti orang tempat bersedekah, pupuslah semuanya. Akan ditip-ek oleh malaikat pahala dari sedekah yang sedemikian banyak kau lakukan, kau kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, hendaklah seorang mukmin itu merasa khawatir dan takut terhadap 1 detik ke depannya. Kenapa ya? Wala yadri mallahu qadin fih. Karena kita gelap juga bagi kita, sedetik ke depan hidup kita ini tidak tahu apakah langkah kita masih bisa berjalan, nafas kita masih bisa, jantung kita masih bergerak, darah kita masih mengalir. Apakah kita yang duduk di hadir kesempatan di masjid yang indah ini masih diizinkan oleh Allah sampai berada di rumah kita masing-masing? Wallahu a'lam. Betapa ada di antara khatib penceramah yang sedang berceramah sekalipun tidak bisa menyelesaikan ceramahnya, tidak bisa menyelesaikan khutbahnya karena panggilan Allah. Betapa ada orang yang sedang sholat sekalipun tidak selesai sholatnya, di tengah ia sujud tersungkur menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cemas kita dengan masa lalu kita karena kita tidak tahu apakah semuanya diterima dengan legowo oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita harus mendasarinya dengan husnuzan, berbaik sangka. Kita iringi dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan masa lalu tercatat, terpelihara dengan baik dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun juga kita ke depan tidak boleh merasa sombong dan angkuh dengan apa yang sedang kita lakukan. Tapi kita harus berupaya meningkatkan, menambah, memperbaiki apa saja yang bisa kita lakukan. 1 detik kita pada hari ini lebih baik dari 1 detik masa yang lalu.
1 menit kita hidup hari ini mestinya lebih baik dari 1 menit dari masa yang lalu. Begitulah himbauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Yang beruntung manusia itu hanya satu, yaitu yang hari ini lebih baik dari kemarin. Justru itu hati-hatilah menggunakan waktu. Intinya, innal insana lafi khusr. Kita ini dicap oleh Allah di mata Allah sebagai manusia yang selalu merugi, kecuali alladzina amanu, kecuali orang yang selalu konsisten dengan iman dan tauhidnya. Yang kedua, wa amilus solihat, hidupnya bisa diisi dengan amal-amal soleh yang positif, yang produktif, dan seterusnya. Yang ketiga, wa tawasaw bil haq, dia bisa saling berwasiat, berpesan dengan kebenaran dan nilai-nilai kebenaran. Mustahil orang menasihati kebenaran kalau dia belum melakukan kebenaran. Wa tawasaw bis sabri, yang keempat, hendaklah ia saling bisa berwasiat dengan kesabaran, karena menegakkan kebenaran butuh pengorbanan. Untuk menghadapi pengorbanan butuh kesabaran. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha